masalah demi masalah. Ketika teman-teman itu sudah sesak rasanya di dada, teman-teman hanya bilang hanya satu kata, Allah. Benar? Ya Allah. Teman-teman mengeluh-mengeluh yang disebut siapa? Ya Allah. Ya, oke. Perhatikan. Yang kedua, untuk menghadapi masalah yang besar, ujian yang besar, yang kedua, sabar dulu. Sabar dulu ya Allah. Walaupun sesak rasanya saat ini, sesak rasanya keadaannya saat ini, sabar. Janji Allah, demi Allah saya katakan. Ingat, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan maka ada kemudahan. Orang-orang yang dikasih ujian itu artinya teman-teman itu mampu. Ya Allah, saya terima ujian ini. Lapangkan hati hamba menerima ujianmu. Artinya teman-teman mampu. Saya kasih contoh saya. Saya memiliki hutang 3,8 miliar dulu, teman-teman. Artinya saya mampu. Artinya saya itu bisa melewati itu. Saya dicaci maki sama orang, ditinggalkan sama orang, saya dipermalukan di media sosial. Saya mampu melewati itu. Artinya saya mampu. Teman-teman saat ini sama seperti saya mungkin dulu. Mungkin saat ini seperti saya dulu. Artinya teman-teman mampu. Teman-teman memiliki hutang 500 juta atau 200 juta teman-teman. Kalau teman-teman hakul yakin, Allah memberikan itu semua karena teman-teman itu mampu. Allah memampukan teman-teman. Paham ya? Oke, yuk. Sabar. Orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang saat ini kena cobaan, orang-orang yang sedang dalam masalah, maka dia orang-orang yang sabar. Wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu akan kembali kepada Allah. Kecantikan akan berakhir, kegantengan akan berakhir, harta akan berakhir. Kita dipisahkan dengan titipan-titipan Allah, itu semua ada jatahnya. Bersama dengan anak-anak kita ada jatahnya. Berapa lama kita dengan anak-anak kita. Kita berkumpul dengan orang tua kita. Ternyata kalau enggak orang tua kita duluan yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan duluan orang tua kita. Kalau kita tidak meninggalkan pasangan kita duluan, pasangan kita yang akan meninggalkan kita duluan. Semua ada jatah waktunya. Jadi saat ini ada harta yang Allah titipkan kepada kita, kemudian Allah ambil lagi dengan cara kebangkrutan, dengan cara ditipu, dengan cara uang di luar nggak pada masuk, dengan cara habis sama anak-anaknya, mungkin habis sama pasangan kita, atau mungkin banyak hal yang teman-teman rasakan saat ini. Harta Allah ambil teman-teman. Itu artinya sudah jatah waktunya untuk memiliki harta itu. Udah. Stop. Di situ kamu menikmati. Ya, menikmatinya di situ. Udah, sekarang saya hancurkan. Kenapa dihancurkan? Mungkin teman-teman saat ini sedang memiliki hutang riba, yaitu hutang berbunga-bunga. Dari 1 juta jadi 1,200 juta, dari 10 juta jadi 12 juta. Teman-teman punya hutang ke bank, berbunga-bunga, riba. Teman-teman memiliki mobil, mobilnya mobil cicilan dengan berbunga-bunga. Ketika ada cicilan yang telat, denda, maka riba. Maka dari situlah Allah hancurkan. Agar apa? Agar kita hidup lebih berkah, agar kita diselamatkan di akhirat teman-teman. Sadari itu. Bukan teman-teman saat ini mengeluh-ngeluh, mobil saya bun mau diambil sama leasing, itu dari riba. Kalau dari riba teman-teman, lepaskan saja. Karena apa? Itu artinya Allah sedang mengingatkan kita. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita agar kita sadar. Agar nanti ketika teman-teman itu sudah keluar dari riba, teman-teman hidup akan lebih berkah. Saya dulu hancur 3,8 miliar itu semua dari riba semua. Dari riba semua. Mobil punya diambil sama Allah, padahal dulu saya memiliki keyakinan bagus, keyakinan saya. Apa keyakinan saya? Kalau saya nggak pakai leasing mah, saya mah nggak punya mobil. Setelah sudah bisa mencicil, habis juga. Ya. Ketika saya dulu berpikir, kalau saya nggak pinjam modal ke bank mah, dari mana? Dulu saya
ternyata keyakinan itu sama Allah dimudahkan karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya buruk, itu yang terjadi. Prasangka hambanya baik, itu yang terjadi. Akhirnya sama Allah dimudahkan. Tuh ada rumahnya, rumah KPR. Ternyata hilang juga. Bisnisnya pakai modal bank, ada bisnisnya, ada uangnya, pencairan dari bank ada. Kemudian ada barangnya, tapi hilang seperti kapas. Dan uang yang saya cairkan dari bank, pinjaman dari bank, dari koperasi, tidak ada yang di tabungan, sedikit pun nggak ada. Semuanya berputar untuk usaha. Nggak ada nikmat-nikmatnya saya merasakan keuntungan itu. Karena yang dipikirkan apa? Cicilan, dan mencicil. Godaannya apa lagi? Banyak ditipu. Dagangnya banyak ditipu. Banyak pelanggan yang tidak bayar. Godaan riba. Maka ketika Allah saat ini sedang mengambil harta teman-teman yang saat ini teman-teman sedang memiliki riba, maka sadari kalau teman-teman itu saat ini sedang dibersihkan sama Allah. Nanti teman-teman ketika sudah keluar dari riba, maka akan ada keberkahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya berpikir gini, kalau saya tidak KPR, saya nggak punya rumah. Kalau saya ngontrak terus, saya nggak punya rumah. Salah total. Kalau itu riba, kita berperang dengan Allah setiap saat. Kita berperang. Padahal kita berdoa, ya Allah, berilah kelancaran daganganku. Padahal dagangannya dari usaha, dari modal riba. Itu sudah berperang dengan Allah. Ketika kita berperang dengan Allah, kita menggunakan uang riba, maka nanti uang yang masuk, makanan-makanan yang masuk ke dalam darah daging kita, ke dalam darah daging anak-anak kita, semuanya haram. Kita menggunakan uang itu, uang pinjaman dengan riba itu digunakan untuk biaya sekolah anak-anak kita, dibiayai sekolah dengan uang haram. Teman-teman haji, teman-teman umroh, kemudian teman-teman minjam bank, kemudian teman-teman di sana ada ribanya, maka umroh dan hajinya menggunakan dana yang haram. Maka saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk apa? Untuk menggunakan uang haram itu untuk kebaikan-kebaikan teman-teman. Percuma, karena apa? Karena tidak ada keberkahan sama sekali. Teman-teman berperang dengan Allah, tapi dengan alih-alih untuk ibadah, untuk kebaikan, tapi berperang dengan Allah. Yuk sekarang teman-teman yang sudah ada. Apa itu riba? Riba itu pinjaman yang berlebih. Saya pinjamlah 1 juta, nanti saya jadikan 1.200.000 kembaliannya. Kalau nabung di bank tidak. Niatkan untuk apa? Untuk keamanan saja. Tapi kalau deposito, riba. Deposito itu teman-teman, itu jangan digunakan untuk sedekah atas nama teman-teman. Itu riba, nggak boleh. Digunakan untuk apa? Ke masjid, nggak boleh. Untuk apa? Ya, untuk pembangunan ibadah-ibadah, nggak boleh. Membelikan mukena, nggak boleh. Jadi untuk apa? Digunakan untuk perbaikan jalan, kasihkan ke sana. Itu pun nggak untuk ibadah atas nama teman-teman. Itu saking nggak bolehnya menggunakan uang haram. Iya. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman. Bahaya riba sangat berbahaya sekali. Sekarang kita fokus orang-orang yang saat ini memiliki hutang riba saja. Kalau teman-teman misalkan, saya diumrohkan sama orang, wallahu a'lam bishawab, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman. Ya. Kalau yang sudah ada, silakan bertobat secepatnya. Bertobat secepatnya sebelum dihancurkan semuanya. Karena riba itu bisa menghancurkan. Keluarga kita bisa hancur. Ekonomi hancur-hancuran. Anak-anak kadang susah diomongin. Biar nggak pinjam lagi nanti ya, sebentar ya. Bentar. Yuk. Kadang pasangan kita aneh-aneh. Kadang ada yang judi online lah. Maaf sekali. Kadang yang judi online, kadang ada yang tergoda dengan yang lain lah. Mau laki-laki atau perempuannya. Dihancurkan itu. Dan orang-orang pemakan riba, maka yang ada dalam pikirannya adalah dunia dan dunia, tidak ada keberkahan. Orang-orang yang berkah maka dia dilapangkan, dia ditenangkan. Tapi orang-orang pemakan riba yang dipikirkan adalah ngutang lagi. Karena hutang riba, teman-teman, itu dia
akan bertambah terus dan tidak akan dilunasi, tidak akan pernah lunas hutang riba sebelum dia bertobat, sebelum dia hentikan teman-teman. Karena tabiat riba itu, dia akan terus bertambah, bukan berkurang, dan tidak ada keberkahan. Maka orang-orang yang memiliki hutang riba saat ini, hati-hati. Karena apa? Karena sedang berperang dengan penciptanya. Kita ibadah setiap hari, kemudian teman-teman berdoa kepada Allah meminta rezeki, tapi teman-teman masih percaya kepada bank, masih percaya kepada leasing, masih percaya kepada lembaga-lembaga yang mengeluarkan uang dari riba. Malu sama Allah, malu. Orang-orang pemakan riba, maka dia akan berperang denganku, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Cara ngatasinya gimana? Ya, cara ngatasinya gimana? Gampang cara ngatasinya sebenarnya. Niatkan mau keluar dari riba, apapun ujian Allah, itu hadapi. Ikhtiar. Cari pekerjaan, cari bisnis. Jauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Gampang teman-teman, kalau kita niat. Oke, nih yang sedang riba nih, sedikit saja saya ulas. Harus kuat mental Mbak Pelangi, betul. Sahabatku, selamat nih bagi sahabat-sahabat alumni muhasabah yang sudah keluar dari riba, yang memiliki hutang, ya. Kemarin saya teman-teman, saya kemarin baca dari salah satu jamaah, ada tiba-tiba yang melunasi lah, bayar sekolahan teman-teman, ada yang membayarkan lah. Tiba-tiba dia itu lagi sholat, dia bingung mau lebaran itu mau bayar saudaranya 4 juta. Tiba-tiba saudaranya itu melunaskan, mengikhlaskan. Begini. Pokoknya teman-teman di sini yang memiliki hutang riba itu akan menghancurkan. Yang sudah berjalan teman-teman, silahkan teman-teman selesaikan sedikit demi sedikit. Tenang dulu. Jangan teman-teman selalu pingin cepat selesai, nggak tahan bun, pingin cepat selesai. Bukan itu, sadari teman-teman. Kalau itu hutang itu terjadi karena kesalahan kita, maka jangan salahkan keadaan. Ya, Assalamualaikum, kenapa kok negara menciptakan hutang riba? Nggak usah mikirkan negara. Ya teman-teman, nggak usah pikirkan negara. Yang dipikirkan adalah badan kita. Kita memikirkan badan, kita memikirkan keluarga kita, keluarga kecil aja. Kita nggak usah memikirkan negara, sahabatku. Ya, nggak penting. Yang dipikirkan adalah kita sendiri. Ya, maka apa yang dilarang, ya, apa yang dilarang, yuk coba kita perbaiki diri saja. Dari kita sendiri. Kita sudah tahu kalau riba itu menghancurkan kehidupan kita. Orang-orang pemakan riba, maka ketika nanti masuk ke liang lahat teman-teman, itu berenang di air darah. Kemudian di dalam alam kubur itu, satu harinya di alam kubur teman-teman, itu 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Kalau teman-teman saat ini sedang dihina-hina, tahan aja dulu, daripada nanti di sana teman-teman itu di kuburan itu, ya Allah, di akhirat teman-teman disiksa luar biasa. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk, bismillah ya. Ada waktu sedikit teman-teman, ada waktu sedikit, kita akan bahas tentang riba sebentar aja. Bagi teman-teman yang saat ini sedang bingung, sedang memiliki riba. Kredit mobil, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Saya akan ulas sedikit saja. Teman-teman perhatikan, jangan banyak bertanya dulu, jangan ngomong masalah solusi. Saya akan kasih tahu. Ya, dengarkan baik-baik. Saya akan alur sedikit demi sedikit. Yang pertama, riba itu dia pinjaman yang berlebih atau transaksi yang berlebih. Contoh, ada kelebihan-kelebihan. Teman-teman gini, teman-teman minjam uang 1 gram. Teman-teman ngembaliinnya 2 gram. Itu tentang emas. Ya, atau misalkan gandum, atau misalkan apapun. Saya hutang beras lah, nanti saya ngembalian dari 1 kilo jadi 2 kilo, itu nggak boleh. Oke, 1. Kemudian, dengarkan, konsentrasi, dengarkan apa yang saya katakan ya. Apa yang saya katakan, teman-teman fokus. Yuk, fokus. Jangan, coba, tenangkan hati dulu teman-teman. Jangan banyak protes. Di dalam hati teman-teman, ketika saya mengatakan materi ini, saya menjelaskan materi ini, tolong jangan banyak protes ya, teman-teman. Dalam hati jangan kayak gini. Gampang ngomong, dan saya mah susah. Saya bingung dari mana uangnya. Jangan ada kata-kata kayak gitu. Yuk lepaskan. Ya Allah,
dengan saya mendapatkan materi ini, saya mendapatkan ilmu ini, ya Allah, Engkau kuatkan hamba hijrah dari riba. Engkau mudahkan segala urusan hamba. Ini adalah jalan bagi hamba untuk keluar dari riba. Ini adalah penjembatan bagi hamba, ya Allah. Engkau keluarkan hamba dari riba. Engkau lunaskan amanah-amanah hamba. Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yuk, tenangkan hati. Jangan di sini teman-teman, susahlah pun Bunda mah gampang ngomong, nggak akan selesai, nggak akan. Karena apa? Ketika teman-teman lapang, mendapatkan ilmu, teman-teman lapang untuk apa? Untuk benar-benar menghadapi masalah-masalah teman-teman lapang, teman-teman akan lebih tenang dan akan cepat selesai. Gini. Hutang saya lebih banyak daripada teman-teman mungkin. Di atas 3 miliar teman-teman. Kalau teman-teman saat ini bilang, susah Bun, susah. Maka itu hanya dari pikiran kita dan keyakinan. Kalau itu yang ada dalam pikiran teman-teman, maka tidak akan selesai-selesai. Yuk, sekarang saya kasih tahu. Riba itu, teman-teman. Ya, teman-teman, saya fokus kepada materi, saya nggak fokus kepada komentar. Mohon maaf ya, biar fokus, karena waktunya nggak banyak. Teman-teman kan pingin sampai solusi kan? Yuk, dengarkan baik-baik. Jangan banyak bertanya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa DM juga ke saya atau bisa masuk ke grup muhasabah, teman-teman. Ya, ikut grup muhasabah. Kita di sana itu ada beberapa materi yang saya berikan. Ada scripting 369. Scripting 369 menarik uang seperti apa yang kita inginkan. Itu ada materinya. Cara menulis impian dalam buku kita juga ada materinya. Kemudian ada juga beberapa cara menulis buku syukur. Itu semua saya kasih tahu di live, teman-teman. Jadi tunggu aja materi-materi saya selanjutnya ya, teman-teman ya. Yang belum mendapatkan materi itu silahkan tunggu aja. Nanti ada waktunya kembali saya ulang. Baik, sekarang fokus, saya akan kasih tahu riba. Riba itu pinjaman berlebih. Teman-teman pinjaman ke bank, pinjaman 200 juta. Kemudian di situ ada perjanjian meminjam 200 juta selama 5 tahun, bunga sekian persen. Ya, bunga sekian persen. Itu riba. Bun, bayar nggak masuk ke grup? Kita gratis semuanya, nggak usah khawatir. Gratis, lillah karena Allah saja, ingin hijrah di jalan Allah saja. Oke. Kemudian, ya, awas, bank ngucek-ngucek, bank plecit, bank apa itu namanya? Ya, pinjam 1 juta jadi 1.200.000, itu riba. Mobil, saya leasing, saya ngambil kredit mobil, harganya 100 juta, selama 2 tahun, bunga sekian persen setiap bulan, riba. Motor, riba dengan proses seperti itu, riba. Bun, kalau syariah itu beda. Biasanya kalau syariah gini, kalau syariah itu bedanya di akad saja. Tapi kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk punya mobil harus kredit, punya rumah harus kredit? Saya tidak menyarankan. Karena apa? Karena harganya jauh lebih besar. Walaupun alih-alih syariah, tapi ternyata di sana teman-teman, syariah mah itu ada kerjasama bagi hasil, ya kan? Nah, kalau di sana biasanya akadnya itu bagi hasil. Tapi kalau di konvensional itu bunga. Tapi kalau dihitung-hitung, ya lebihnya itu jauh lebih besar syariah biasanya. Tapi saya nggak ngejat siapapun, enggak ya. Tapi teman-teman coba belajar. Yang penting mah gini teman-teman. Punya uang beli, nggak punya uang sudah. Teman-teman punya uang 100 juta, pingin punya rumah, ya yang harga 100 juta. Kalau belum mencukupi, simpan dulu uangnya, jangan untuk DP. Karena ketika DP itu sudah ada berbunga-bunga, maka teman-teman itu sudah membeli rumah yang lebih mahal daripada apa yang teman-teman inginkan. Teman-teman pingin punya rumah harga 1 miliar. Kemudian dibankkan, itu bisa 1 sampai 1,5. Apalagi 15 tahun. Stop mulai sekarang, sabar aja. Sekarang ajalah ngontrak aja dulu. Nih, ngontrak aja dulu. Bun, bukannya kalau ngontrak itu rumahnya nanti saya nggak punya. Perhatikan baik-baik. Yang punya pikiran yang salah seperti itu. Ngontrak. Teman-teman ngontrak. 1 tahun 30 juta misalkan. Teman-teman setiap tahun ngeluarkan 30 juta. Tiap tahun ngeluarkan 30 juta. Teman-teman memaksakan membeli KPR.
KPR rumah dengan teman-teman itu ngontrak 30 juta akan lebih kaya 30 juta teman-teman ngontrak daripada teman-teman itu memaksakan KPR. Saya kasih tahu kayak gini. Nih, riba kur teman-teman itu ada bunganya. Di situ bunga sekian persen itu namanya bunga. Mau berapapun teman-teman. Walaupun ada ada beberapa yang membolehkan, tapi saya tetap saya mengikuti orang-orang yang tidak membolehkan, karena sedikit pun berlebih itu riba sahabatku, dan itu tidak akan menjadi solusi untuk kehidupan kita. Ya, perhatikan. Yang memiliki pemikiran kayak gini, ngontrak. Saya ngontrak 30 juta bun 1 tahun. Tapi saya memiliki uang 50 juta, tadinya saya mau DP rumah. Perhatikan baik-baik ya. Jangan salah ngambil langkah. Jangan seperti saya. 50 juta, teman-teman punya uang 50 juta. Niatnya teman-teman mau DP rumah. Alih-alih pingin memiliki rumah. Tapi nyatanya ketika teman-teman KPR itu bukan rumah teman-teman saat ini, sama aja teman-teman itu. Apa bedanya saat ini untuk kontrak? Tapi kan bun, nanti kalau sudah 15 tahun itu milik saya. Oke, kita akan perbandingkan. Nih, kita akan bandingkan sahabatku. Punya uang 50 juta, DP rumah KPR. Teman-teman pindah rumah KPR. Oke? Uang 50 jutanya digunakan untuk DP rumah. Yang tadinya ngontrak 30 juta. Dengarkan. Kemudian teman-teman memiliki gaji 5 juta, misalkan. Memiliki uang 50 juta untuk DP KPR, kemudian teman-teman memiliki gaji 5 juta. Karena yang 50 juta itu untuk KPR, maka teman-teman punya beban rumah, betul nggak? Harus bayar rumah setiap bulan. Oke. Punya gaji 5 juta. Anggap yang 2,5 juta untuk bayar rumah KPR. Bedanya teman-teman itu pindah ke rumah, bukan dikontrakan, betul? Ya, teman-teman memiliki rasa percaya diri mungkin, ya, oke, atau memiliki kenyamanan mungkin. Sebenarnya itu bukan nyaman. Coba dengarkan baik-baik. Punya gaji 5 juta, yang 2,5 juta untuk bayar rumah, anggap aja. Yang 2,5 juta teman-teman itu gajinya berkurang nggak? Berkurang. Tabungan yang 50 juta teman-teman itu untuk KPR, maka yang 50 jutanya pun nggak ada pegangan. Punya gaji 2,5 juta. Ya, inilah kenapa bisa ada rumah dilelang dan hancur-hancuran keluarga kita, hancur-hancuran kehidupan kita, karena kita memaksakan yang belum mampu. Apa yang harus teman-teman lakukan? Perhatikan, 2,5 juta ini sisa gaji. Ya, ini udah nggak tenang nih, bulan depan ini udah nggak tenang. Karena apa? Gajinya digunakan untuk bayar rumah. Walaupun tidur di rumah yang teman-teman inginkan. Oke. Kemudian, ketika ada sesuatu yang mendesak, bayar sekolah, bayar kuliah, ada yang sakit, atau apapun itu, yang mendesak, 2,5 juta ini, itu nggak cukup. Untuk apa? Ya, untuk kebutuhan yang mendesak itu. Akhirnya terjadilah pinjaman baru. Benar seperti itu. Karena gaji cuma 5 juta. Terjadilah pinjaman baru. Ketika ada pinjaman baru, uang yang pinjam itu digunakan untuk bayar sekolah, dibayarkan untuk bayar sekolah atau benerin rumah, atau apapun itu. Uangnya sudah habis pinjaman itu mah. Tinggal apa? Tinggal pembayaran, tinggal menunggu tagihan. Oke. Yang tadinya 2,5 juta itu cuma untuk bayar rumah, akhirnya apa? Diambil lagi untuk bayar cicilan pinjaman baru. Semakin sedikit gajinya. Itulah yang namanya, teman-teman, pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran akhirnya. Tidur di ngontrak 1 tahun 30 juta. Oke, 50 juta dikurangi 30 juta, tinggal 49 juta. 47, berapa juta? 47 juta. Benar nggak? Berapa teman-teman? 50 juta dikurangi, kok saya jadi nggak bisa mikir ya? 30 juta, berarti 47. Ya, punya uang 50 juta,
dikurangi 30 juta. 30 juta. Nih teman-teman, 30 juta. Oh berarti 20 juta. Kok saya bingung ya teman-teman ya? Ya 20 juta ya, 20 juta. Ini perhatikan. Teman-teman punya uang 20 juta. Teman-teman ngontrak, punya uang 20 juta. Oke? 20 juta ada di tabungan. Bingung teman-teman. Masa 50 juta dikurangi 20 kok bingung? 5 juta punya gaji 5 juta. Ya, 5 juta punya gaji, gajinya utuh. Bisa untuk nabung lagi. Yang 20 juta bisa nambah lagi. Paham nggak? Paham nggak? Teman-teman 20 juta nih. Teman-teman ngontrak 30 juta. Tadinya punya tabungan 50 juta. Ngontrak 30 juta 1 tahun. Kemudian teman-teman, ini tinggal 20 juta. Masih ada 20 juta. Kemudian teman-teman yang 5 jutanya utuh. Yang 5 jutanya ini bisa untuk apa? Nabung. Begitupun setiap kita bingung Umi. Mohon maaf. Ya, paham nggak apa yang saya katakan? Begitupun mau DP mobil, begitupun mau DP motor, tunggu uang ada. Jangan dipaksakan, karena di situ ada bunga. Bunga itu ibaratnya teman-teman, buat ngontrak. Jangan ya. Nanti teman-teman sudah bisa, 5 juta itu dari mana? 5 juta ini anggap aja teman-teman punya gaji. Punya gaji misalkan 5 juta atau 10 juta. Anggap aja itu. Ya, punya uang tabungan ulangi ya. Misalkan teman-teman punya uang tabungan 50 juta. Ngontrak 1 tahun 30 juta, oke. Berarti diambil 30 juta. Teman-teman ada di rumah kontrakan, nggak masalah. Kemudian teman-teman masih ada 20 juta. Tenang, ada di tabungan 20 juta. Misalkan teman-teman gajinya 5 juta atau katakanlah 10 juta atau 2 juta aja. Ini 2 juta ini, teman-teman, itu teman-teman atau 5 juta ya, itu teman-teman bisa kumpulkan, ya diambil untuk pengeluaran, ada bisa nabung, nambah yang 20 jutanya. Tenang, nyaman. Maka yang nggak punya mobil, nggak punya motor, teman-teman saat ini ada Grab, tenang aja dulu. Ini punya uang 20 juta, pingin DP mobil. Gajinya 5 juta misalkan. Pingin DP mobil, yang 20 jutanya udah ke leasing. Ya, yang 5 jutanya nanti digunakan untuk cicilan mobil. Kalau ada apa-apa teman-teman nanti akan ada kekurangan dana, maka ada pinjaman. Akhirnya apa? Mobilnya diambil leasing karena nggak bisa bayar. Nah tuh. Makanya datang pinjol-pinjol teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman tidak bisa membayar hutang yang ada. Akhirnya dari pinjol itu dibayar lagi ke sana. Akhirnya apa? Tambah bunganya, tambah berat kehidupan kita, semakin bangkrut. Coba jadi orang yang biasa-biasa saja, tapi tenang. Menjadi orang yang biasa tapi kaya raya. Orang kaya itu tidurnya tenang, teman-teman. Orang kaya itu tidurnya tenang, nyaman hidupnya. Orang kaya itu seperti apa? Apakah dia yang memiliki mobil 4, mobil 5? Bukan. Orang kaya itu yang kita merasakan keberkahan, kita merasakan kenyamanan, kita merasakan kedamaian. Tidak harus memiliki mobil 4, mobil 5, tidak harus. Banyak orang-orang yang memiliki miskin. Apa mental miskin? Selalu masih kurang. Makanya dia korupsi, ngambil uang rakyat lah, segala macam dia lakukan. Diembat tuh. Kenapa? Dia mentalnya mental miskin, maka bukan orang kaya sesungguhnya tuh. Orang-orang kaya, orang-orang sukses, yaitu orang-orang yang merasakan kedamaian, ketenangan dalam hidupnya, dalam kondisi apapun. Maka di sini tidak ada orang-orang miskin, karena miskin itu ada dalam pikiran kita. Kalau kita dalam kondisi biasa, tapi teman-teman merasa berkah, teman-teman, aduh saya nyaman kehidupan kayak gini walaupun dikontrakan, nyaman, berkah, kaya. Enggak usah teman-teman melihat orang. Tapi beda orang-orang yang sudah mindsetnya membeli mobil cash. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Sebentar lagi 1M, Masya Allah. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya merasakan ketika saya dulu meyakini bahwa apa? Bahwa saya bisa memiliki mobil harus pakai leasing. Saya memiliki rumah harus pakai KPR. Dulu
itu ternyata hancur juga. Bisnis saya hancur, semuanya hancur. Tapi ketika saya mindsetnya dirubah, saya bisa mampu memiliki rumah tanpa riba. Allah gampang menciptakan. Saya tulis di dalam buku, saya penuh dengan keyakinan, saya tulis dalam buku, bukunya ada, saksinya ada, tahun 2020 saya tulis, bulan Maret saya ingin punya rumah, bulan Maret saya beli rumah, di mana, harga berapa, warnanya apa, kamarnya berapa, di depan masjid, harganya berapa, tanpa riba, itu semuanya, itu Allah ciptakan di tahun 2021 sesuai dengan apa yang saya tulis. Maka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika teman-teman hakul yakin, saya lunas hutang saya dengan mudah, maka Allah akan mudahkan. Tapi bagi orang-orang yang berpikir negatif, susah saya jual rumah, susah saya melunasi hutang bun, susah saya bun cari duit, susah bun saya cari kerjaan. Silahkan hidup dengan kesusahan-kesusahan dengan apa yang kamu katakan, karena Allah sesuai dengan apa yang diprasangkakan hambanya. Ketika hambanya bilang, Alhamdulillah lunas hutang saya, lunas. Tapi jangan teman-teman langsung berpikir, kapan bun, kapan bun, 1M, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya teman-teman ya, Masya Allah, terima kasih supportnya. Semoga ini bisa langsung tersebar ke seluruh dunia ya. Karena banyak jemaah-jemaah kita juga dari Singapura, Malaysia, Brunei, kemudian Prancis, ada juga dari banyak sekali teman-teman. Dan kita tidak akan pernah memandang dari mana negaranya, siapapun teman-teman yang ada di grup, kita sama-sama di jalan Allah aja ya. Oke. Nah teman-teman, semakin teman-teman gak keluar dari riba, semakin akan terpuruk. Nah, bagaimana agar bisa keluar dari riba? Yang pertama, taubat dan hentikan. Niat mau dihentikan. Yuk, niat. Ya Allah, saya niat mulai saat ini saya tidak mau tanda tangan riba lagi. Saya hakul yakin, saya yakin-yakinnya ya Allah. Oke, kalau sudah seperti itu teman-teman, taubat dan teman-teman sholat taubat, teman-teman hijrah dari riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, nih teman-teman, sholatku, ibadahku, kehidupanku, matiku hanya untuk Allah saja. Maka nanti ketika teman-teman bertobat, yang sudah ada, yang lagi berjalan, yang masih ada cicilan mobil, masih ada cicilan rumah, teman-teman yang saat ini mau dilelang, udah teman-teman ya, serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, kalau ini baik untuk kehidupanku, untuk dunia dan akhiratku, saya ridho ya Allah. Saya ridho ya Allah, saya terima ketetapanmu dan saya ikhlas, saya lakukan ini untukmu. Teman-teman itu buktikan kepada Allah kalau teman-teman itu benar-benar rela. Jadi teman-teman gak usah gelisah-gelisah bun, saya belum bayar 3 bulan mobil bun, mobil saya mau diambil bun sama leasing. Udah serahkan kepada Allah saja. Ya Allah, kalau memang di dalam mobil itu, di dalam rumah ini ada yang haram ya Allah, ada sesuatu yang haram ya, rumah ini tercipta dari uang yang haram. Ya Allah, saya lepas, saya ikhlaskan. Nanti biarkan Allah apakah itu rumah jadi dilelang atau tidak. Allah datangkan pertolongan dari arah manapun. Itu teman-teman silakan. Nanti akan ada jalannya kok. Saya yakin. Iya. Oke, ya, seperti itu. Yuk, niatkan. Saya yakin kok. Semuanya baik-baik saja. Kemudian setelah taubat, ya, silakan perbaiki kehidupan teman-teman. Dari ibadah teman-teman, evaluasi. Ada apa saya kok bisa hancur seperti ini? Oh mungkin saya telat-telat sholatnya. Oh mungkin saya belum pernah baca sholawat, jarang baca sholawat. Saya jarang bersyukur. Saya banyak mengeluh. Saya banyak marah. Saya banyak menyakiti anak. Saya nggak pernah sholat tahajud. Saya jarang baca Al-Quran. Evaluasi kehidupan kita dari ibadahnya. Evaluasi. Setelah evaluasi, jadikan rencana harian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rencanakan harian saya, ibadah tepat waktu, sholat tepat waktu, selalu bersyukur, baca sholawat berapapun, membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Jadikan itu sebagai rencana harian. Nggak usah dilakukan banyakan, nggak usah dilakukan bersama-sama. Yang pertama teman-teman, sholat tepat waktu aja dulu. Kalau sudah sedekah subuh aja terus. Sedekah subuh jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan sedekah subuh. Ya. Kemudian teman-teman bikin rencana harian. Sekali perubahan apapun itu,
mau teman-teman itu bersyukur terus, setiap hari bersyukur terus, maka itu akan merubah kehidupan teman-teman menjadi manusia di atas rata-rata. Masya Allah, teman-teman itu akan memiliki hati yang benar-benar kuat, bersih insya Allah, bersyukur dalam kondisi apapun, gak akan mengeluh-ngeluh, gak ada keyakinan sama Allah, gak ada. Oke, ya. Kalau sedekah subuh, sedekahlah nggak apa-apa. Ya, kemudian sedekah subuh apa Bunda? Nanti saya jelaskan ya. Dengarkan dulu teman-teman. Untuk keluar dari riba, dengarkan dulu baik-baik ya. Evaluasi dulu. Kalau sudah evaluasi masalah-masalah, jangan dipikir semua masalah. Kenapa teman-teman marah-marah nggak menerima keadaan? Karena kayaknya masalahnya itu banyak tapi nggak jelas. Masalahnya banyak, hutangnya banyak tapi nggak jelas. Yuk, tulis masalah teman-teman di dalam buku, dievaluasi. Masalah saya apa sebenarnya? Oh, masalah saya dengan anak-anak. Oh, masalah saya diomongin orang. Oh, masalah saya masalah hutang. Oh, masalah ini. Selesaikan satu persatu. Kalau hanya masalah diomong orang, teman-teman, no komen, no mikir, no jengkel, tuh obatnya udah. Kalau gara-gara teman-teman sakit hati gara-gara diomong orang, dihina sama orang lain, digibahin sama orang, difitnah sama orang, udah teman-teman, itu memasalah hati. No comment. Jangan pernah komenin apa yang orang katakan tentang kita. Jangan pernah komenin apa yang orang katakan, ya. Apapun itu. Jangan pernah komenin orang lain, gak usah dikomenin. Dan siapapun yang ngomenin diri kita, masalah-masalah kita, masalah kehidupan kita, masalah hutang kita, masalah rumah tangga kita, teman-teman, nggak usah klarifikasi kepada siapapun. Diam, no comment. Ya, oke. Minta dilapangkan hatinya. Allahumma layyin li qalbi. Minta dilunakkan hati teman-teman biar tidak marah kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita. No comment, no mikir. Jangan pikirkan kata orang-orang. Jangan pikirkan orang-orang yang menghibahi. Jangan pikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Jangan pikirkan. Kita lebih banyak memikirkan solusi untuk masalah kita. Oke? Ingat. Kemudian no jengkel. Jangan pernah sakit hati. Orang mau mengatakan tentang kita apa, teman-teman jangan sakit hati. Karena ketika teman-teman sakit hati, teman-teman energi negatif yang ada dalam tubuh teman-teman itu akan berpengaruh dan akan mengalahkan energi positif teman-teman. Semangat teman-teman akan berkurang dengan memikirkan orang-orang yang tidak suka kepada teman-teman saat ini, yang menyakiti teman-teman. Maka lepaskan itu. Ya Allah, saya memaafkan. Saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya, ya Allah. Saya pemaaf. Saya ikhlas. Ya Allah, bahagiakanlah orang-orang yang menyakiti hamba. Lancarkanlah rezeki mereka, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Maka doa itu akan kembali kepada diri kita. Dan ingat, ketika kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, maka malaikat akan mendoakan kita. Ketika kita mendoakan orang lain tanpa mereka tahu, maka malaikat akan mendoakan kita. Kata baginda Rasulullah SAW, jangan pernah doakan sesuatu yang buruk orang-orang yang menzolimi kita, karena doa itu akan kembali kepada diri kita. Kalau dizolimi, doakan orang-orang yang menzolimi kita, sahabatku, dengan kata-kata yang baik. Ini masalah hati. Kita fokus kepada apa? Fokus kepada masa depan, perbaikan kita. Lebih banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Kita mau hijrah dari riba. Kita mau perbaikan ekonomi. Kita pingin dilancarkan sama Allah. Salah satu ketika kita dilancarkan rezekinya sama Allah, salah satunya yaitu hilangkan perasaan-perasaan sakit hati dan lain-lainnya yang ada dalam diri kita. Oke. Bun, saya disakiti sama pasangan. Fokus kepada perbaikan diri, bukan fokus kepada sakitnya. Karena ketika kita sakit, kita ingin diperhatikan sama pasangan sudah menyakiti kita, atau sahabat sudah menyakiti kita, atau banyak orang-orang yang sedang menggibahi kita. Teman-teman, kita tidak memiliki kekuatan untuk membenarkan diri kita kepada mereka. Saya nggak kayak gitu kok, saya nggak kayak gitu, ayolah kamu balik lagi sama saya. Kalau misalkan teman-teman berharap bergantung kepada mereka dan tidak didapatkan seperti apa yang teman-teman inginkan, sakit hati lagi. Lebih baik apa? Biarkan orang-orang meninggalkan teman-teman, tapi teman-teman ketika ditinggalkan, naikkan level teman-teman menjadi orang-orang yang lebih baik. Tunjukkan teman-teman kepada diri sendiri bahwa saya mampu, saya bisa. Oke, paham? Jangan fokus kepada orang-orang yang tidak suka. Nggak penting itu. Oke, selesaikan masalah satu persatu. Masalah hutang. Hutang selesaikan satu persatu. Mana hutang yang harus dibayar duluan? Ada 2 metode.
metode bola salju dan metode longsor. Metode bola salju, silakan selesaikan yang memiliki 5 hutang, yang kecil-kecil dulu selesaikan. Karena bola salju ini bagi orang-orang ya, bagi orang-orang yang memiliki gaji atau penghasilan yang kecil. Ya. Tapi kalau metode longsor, dia yang jual tanah, dia yang jual aset, dia dapat bonus. Silahkan metode longsor ini digunakan untuk membayar bunga-bunga, hutang-hutang yang berbunga dulu. Ada 2 metode membayar hutang. Perhatikan baik-baik. Ya, setelah bertobat teman-teman, pilih mau menggunakan membayar hutang teman-teman itu metode yang mana. Ya. Tapi pun saya nggak punya penghasilan, cari pekerjaan, ikhtiar, mau jualan online kayak, mau teman-teman mau cuci baju tetangga kayak, apapun itu. Tapi gajinya kecil, nggak usah pikirkan gaji. Yang penting dari ikhtiar itu, minta kepada Allah, ya Allah dari ikhtiar saya mencuci baju tetangga, ya Allah Engkau panggil hamba ke Baitullah, siapa tahu dapat gratisan umroh dari majikan. Ya Allah Engkau lunaskan amanah-amanah hamba dari ikhtiar ini, ya Allah. Siapa tahu teman-teman, ikhtiarnya mau mencuci baju, saudara akan melunasi hutang teman-teman. Siapa tahu, kita tidak akan pernah tahu. Paham itu? Ya, tobat. Kemudian setelah tobat, teman-teman, silakan tulis hutang teman-teman, evaluasi masalah teman-teman, akan selesai satu persatu sahabatku. Akan selesai satu persatu, saya yakin. Karena apa? Masalah itu tidak ada yang tidak Allah selesaikan. Dari bayi sampai sekarang. Itu ada tahap-tahapan. Mau berdiri, teman-teman harus jatuh dulu, kejedot dulu. Mau lari, teman-teman jatuh-jatuh dulu, kakinya tergores dulu. Waktu kita masih kecil, itu selesai masalah itu. SD, teman-teman, SD diselesaikan masalahnya sama Allah. Ujian-ujiannya selesai sampai kelas 6. Kemudian SMP diselesaikan sama Allah. SMA, kuliah orang tua, biayanya empot-empotan, diselesaikan juga tuh. Tiba-tiba punya anak, teman-teman punya keluarga, anaknya masuk rumah sakit lagi nggak punya duit, nggak ada, tertahan di sana di rumah sakit teman-teman. Allah kasih jalan. Saya yakin-yakinnya Allah itu pasti kasih jalan. Hanya kita itu siap nggak dengan tantangan-tantangan. Ketika kita mau menyelesaikan masalah, maka pasti Allah itu akan uji teman-teman. Apa yang harus kita siapkan? Mental kita dan hati kita harus hati yang tenang. Hati yang salim. Tenang dulu. Yuk. Tapi bun, saya itu dihina-hina. Saya kurang dihina gimana dulu ketika saya memiliki hutang 3,8 miliar. Tapi saya nggak punya teman. Saya kurang gimana, saya ditinggalkan teman-teman saya. Pasangan saya tidak. Pasangan juga sama, teman-teman drop juga sama. Apalagi? Teman-teman mengeluh apa lagi? Tapi saya diancam-ancam. Lah saya kurang diancam gimana? Saya itu disebar-sebar di media sosial. Lah saya gimana dulu dipermalukan di media sosial. Saya sudah ngalamin teman-teman. Tapi saya saat ini gak punya duit sama sekali. Lah saya kurang gimana dulu mau ngasih anak aja 5.000 aja gak punya duit. Apakah saya riba lagi? Enggak, saya gak mau. Saya, ya Allah, saya udah cukup kayak gini. Saya gak mau. Saya gak mau lebih hancur lagi, ya Allah. Akhirnya apa? Setelah tobat, teman-teman evaluasi, bilang sama Allah, ya Allah, saya terima keadaan ini. Saat ini teman-teman sedang dihina-hina, atau dalam kondisi apapun saat ini, dalam kondisi apapun, saya hanya memiliki badan ini yang menemani saya setiap hari. Makanya berterima kasih kepada badanku. Hai badanku, ayo temani aku. Maafkan aku ya, jika selama ini aku menyakiti diriku sendiri, maafkan aku ya. Siapa di sini yang suka menyakiti badan? Siapa di sini yang ketika memiliki masalah gak enak tidur, gak enak makan? Akhirnya apa? Badan kita itu dizolimi. Enak tidur, akhirnya kena lambung, akhirnya apa? Akhirnya sakit. Ketika sakit, badan kita dizolimi. Padahal kita menyelesaikan masalah, kita bekerja, kita ngurus anak, kita menyelesaikan, menghadapi ujian ini dengan apa? Badan yang sehat. Badan yang sehat. Ayo badanku, aku hanya memiliki kamu saat ini. Kamu yang menemani aku selama ini. Maafkan aku ya, jika selama ini aku tidak bisa menjaga badan ini. Mulai saat ini, nanti dan seterusnya. Hei badanku, kita akan kerjasama. Kita akan hadapi masalah ini. Aku akan bangkit.
Ayo kita kerjasama, olahraga, kasih makanan asupan yang benar, olahraga, peregangan tangan, peregangan kaki, apapun itu teman-teman, untuk badan kita. Karena cuci piring butuh tenaga, ngurus anak butuh tenaga, menyelesaikan masalah butuh tenaga. Teman-teman, menyelesaikan masalah butuh pikiran yang tenang, teman-teman, untuk menyelesaikan masalah, untuk merencanakan kehidupan teman-teman, baik bisnis atau pekerjaan, teman-teman, itu butuh tenaga. Tidak harus kita membuktikan kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang dulu menyakiti kita. Awas ya, nanti aku akan buktikan kalau saya bisa sukses kepada orang-orang yang menyakiti teman-teman. Tidak penting, tidak perlu. Kita butuh apa? Kita hanya butuh kepada diri kita sendiri. Hayo diriku, pasti kamu mampu. Aku akan buktikan kepada diriku sendiri kalau saya mampu. Maka jaga badan ini. Kasih asupan, tidur yang tenang, teman-teman. Ibadah. Semangat dipanggil sama Allah, hamparkan sajadah. Ya Allah, saya penuh dengan keyakinan, saya akan melanjutkan kehidupan ini ya Allah, dengan rencanamu yang terbaik. Maka berilah rencana yang terindah untuk kehidupan hamba. Hamba hijrah dari riba. Apapun yang engkau datangkan ujian kepada hamba ya Allah, kalau itu untuk menguji keimanan hamba, untuk menguji keyakinan hamba kepadamu ya Allah, saya terima apapun yang engkau berikan ke dalam kehidupanku. Maka nanti akan ada ujian. Apa ujiannya? Riba lagi. Ayo Bu, tambah aja Bu, nanti modalnya Bu, nanti kalau misalkan Ibu nanti dicairkan, nanti Ibu bisa jauh jualan lagi ya. Kuat atau tidak? Kalau teman-teman gak kuat, berarti lemah keimanan teman-teman. Nanti teman-teman akan ada kekurangan ekonomi. Ya, akan ada kekurangan ekonomi. Ini salah, ini udah gak percaya, ini salah, itu salah, teman-teman. Cukup bilang, ya Allah, saya terima keadaan ini ya Allah. Berkahilah kehidupan hamba. Walaupun kondisi seperti ini ya Allah ya Rabb, saya terima. Lapangkan hati hamba. Paham? Nanti teman-teman akan dihina-hina sama orang. Kamu bangkrut ya, mobil kamu diambil ya, rumah kamu dilelang. Udah abaikan. Kalau masalah itu udah gak usah dipikirkan. No comment.